نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kita melanjutkan tafsir juz amma-nya. Itu sekarang surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ya. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah lam yakunil ladzina kafaru. Senantiasa orang-orang kafir itu min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, munfakkina, tidak lepas, tidak pernah selesai dari kekafiran, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka keterangan. Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir dan ahli kitab, dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, bahwa mereka itu ya lam yakun muntahina hatta yatabayyan lahumul haqq. Mereka tidak akan pernah berhenti dari kekafiran mereka sampai jelas kepada mereka kebenaran. Dalam ayat ini akhi, kita ambil beberapa faidah. Faidah yang pertama, di sini Allah membedakan orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Dan tentunya di dalam hukum pun juga berbeda. Dalam sembelihan misalnya, Allah menghalalkan sembelihan ahli kitab apabila mereka membaca bismillah. Sedangkan ya orang-orang musyrikin tidak dihalalkan sembelihan mereka walaupun membaca bismillah. Barangkali ada yang bertanya, bukankah orang-orang ahli kitab juga musyrikin, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan betul. Tapi Allah membedakan. Makanya Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru. Setelah Allah menyebutkan orang-orang kafir, kemudian Allah menyebutkan min ahlil kitab wal musyrikin. Min di sini artinya min bayaniyah. Artinya dari kalangan ahli kitab itu, atau ditab'id ya. Dari kalangan ahli kitab itu orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Makanya Allah membedakan antara ahli kitab dengan musyrikin. Walaupun ahli kitab berbuat syirik, betul. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Nasrani meyakini akan adanya Trinitas. Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Mereka mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Musyrik tidak, syirik tidak. Tapi tetap Allah di surat Al-Maidah, yang merupakan surat-surat yang terakhir turun kepada Rasulullah, yang mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat
wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ya, sembelihan ahli kitab halal untuk kalian. Selama ingat selama membaca bismillah. Tapi kalau ternyata membaca dengan selain bismillah ya tetap tidak halal. Hatta muslim, kalau seorang muslim dia menyembelihnya bukan dengan nama Allah tetap tidak halal, Pak. Ya. Demikian pula wanita ahli kitab pun dihalalkan oleh Allah. Ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba idza ataitumuhunna ujurahun. Dan wanita-wanita mukminat dan wanita-wanita dari kalangan ahli kitab apabila kamu memberikan mahar-maharnya. Ini menunjukkan bahwa wanita ahli kitab halal untuk lelaki kaum muslimin. Namun tentu akhi ya, dengan catatan. Catatannya apa? Kalau di zaman dahulu sebagian sahabat ada yang menikahi wanita ahli kitab dalam keadaan Islam kuat dan anak-anak mereka dibawa ke Islam. Tapi kalau di zaman sekarang banyak kaum muslimin menikah dengan wanita ahli kitab, anak-anaknya dibawa kepada Nasrani karena lemah. Maka kalau seperti ini berarti mudaratnya lebih besar. Iya, mudaratnya jauh lebih besar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Senantiasa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu munfakina, muntahina, senantiasa mereka tidak akan lepas dari kekufuran hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Iya. Apa itu? Kemudian Allah menyebutkan tentang hakikat bayyinah itu. Rasulun minallah, yaitu rasul yang berasal dari Allah, yang diutus oleh Allah. Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan suhufan mutahharah, sahifah-sahifah yang disucikan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan yang dimaksud dengan Rasul di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yatluhu minal Qur'anil azim. Dan apa yang beliau bacakan dari Al-Qur'anul azim ini. Ya. Rasulun minallah, Rasul dari Allah, yatlu suhufan mutahharah. Dan ahli kitab itu sebetulnya juga sudah mendengar akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ahli kitab pun juga sudah membaca dalam Taurat mereka. Orang Nasrani pun sudah membaca dalam Injil akan datangnya Rasul yang terakhir. Bahkan sudah kita bacakan ya tafsir surat Al-Baqarah juz yang pertama, bahwa orang-orang ahli kitab itu sebelum Rasul diutus ya mengancam orang-orang musyrikin bahwa mereka akan memerangi orang-orang musyrikin bersama Rasul yang terakhir. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika Rasul yang terakhir ini sudah muncul, dan ternyata munculnya bukan dari Banu Israel, apa yang terjadi? Mereka pun hasad dan dengki. Mereka pun malah kemudian memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul dari Allah yang membacakan sahifah-sahifah yang dimuliakan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, ya, ay adilatun mustaqimah, laisa fiha khata'un. Artinya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat dan surat-surat yang adil dan lurus. Tidak ada padanya kesalahan. Al-Quran tidak ada padanya kesalahan, akhi. Kenapa? Karena ia turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun ya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an tidak pernah mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu kesalahan sedikit pun juga. Kenapa? Karena Allah yang telah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an. Bahkan orang-orang barat sampai hari ini, akhi,
dengan penelitian mereka ternyata terbukti akan mukjizat Al-Quran satu persatu. Ya, mereka yakin akan kebenaran Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Lalu Allah mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah ahli kitab itu berpecah belah illa kecuali mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka apa? Peringatan. Di sini akhi menunjukkan bahwa perpecahan itu munculnya setelah datang peringatan. Kenapa berpecah? Karena mereka berpecah, yang satu mengikuti hawa nafsu, yang satu mengikuti wahyu. Perpecahan itu pasti terjadi karena adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Perpecahan itu terjadi akibat daripada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada wahyu. Apabila terjadi ada orang yang tidak mau tunduk kepada wahyu, pasti terjadi perpecahan, Pak. Dan memang, Pak, dakwahnya para nabi dan rasul itu memecah belah. Tapi memecah belah antara yang hak dan yang batil. Makanya kan Al-Quran disebut dengan apa? Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena memecah belah antara yang hak dan yang batil. Karena yang hak dan yang batil tidak bisa bersatu padu, selama-lamanya tidak akan pernah bersatu. Bahkan Allah melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil, sebagaimana telah lalu di ayat yang telah kita tafsirkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Dan ayat ini menunjukkan bahwa ahli kitab itu berpecah belah. Dan Rasulullah juga sudah mengabarkan kepada kita. Ya, kata Rasulullah, taftariku al-Yahud, iftaraqatil Yahud, orang-orang Yahudi ya berpecah belah ala ihda wa sab'ina firqah, menjadi 71 golongan. Iftaraqatin Nasara, dan orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam api neraka kecuali satu golongan saja. Siapa itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Iya. Dan Allah mengatakan, ya akhi, di dalam surat Ar-Rum, sebab di antara sebab munculnya perpecahan itu apa? Lebih berbangga dengan kelompok. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum itu ayat 30-31, wala takunu minal musyrikin, kamu jangan seperti orang-orang musyrikin, kata Allah. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu mereka yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok. Kemudian Allah mengatakan kullu hizbim bima ladaihim farihun, setiap kelompok berbangga dengan apa? Dengan kebenaran? Tidak. Bima ladaihim, kata Allah, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ketika yang dibanggakan itu ismenya, benderanya, yang dibanggakan itu organisasinya, saya yakin pecah, Pak. Padahal kewajiban kita adalah yang kita pentingkan kebenaran, bukan bendera kita, bukan organisasi kita. Dan itu terjadi pada ahli kitab. Orang-orang ahli kitab merasa bangga, orang Yahudi merasa bangga dengan Yahudiyahnya, orang Nasrani merasa bangga dengan Nasraniyahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', berkata orang Yahudi, Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', berkata orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Akhirnya mereka lebih membanggakan apa? Kelompok, isme. Sementara kita umat Islam yang kita kedepankan adalah wahyu, bukan pendapat kelompok, bukan kelompok pendapat organisasi.
Maka apabila keterangan telah datang, ternyata kita lebih mendahulukan pendapat kelompok kita daripada kebenaran, pasti pecah. Pasti pecah, Pak. Para fanatikus madhab begitu sangat fanatik kepada madhabnya. Sampai-sampai dibawakan hujah, dalil, Al-Quran, hadis yang sebetulnya pendapat madhabnya itu lemah. Mereka tolak dalil-dalil tersebut karena bertabrakan dengan apa? Dengan madhabnya. Berarti mereka lebih berbangga dengan apa yang ada pada madhabnya. Pecah. Maka dari itulah, ya, ketika ahli kitab itu berpecah belah, ternyata umat Islam pun ikut berpecah belah. Dan memang Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat Islam itu akan mengikuti gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Iya. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitab, dan tidaklah ahli kitab itu berpecah belah illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka peringatan. Iya. Ketika datang kepada mereka Rasul, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang tidak beriman, akhirnya pecah. Tapi Pak, memang terkadang yang sedikit itu selalu disudit yang dituduh memecah belah. Iya nggak Pak? Dulu Rasulullah disebut pemecah belah nggak Pak? Iya, Rasulullah dituduh dukun. Karena dukun itu memecah belah antara suami dan istri. Karena memang betul di zaman Rasulullah yang suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau, akhirnya cerai. Istrinya masuk Islam, suaminya nggak mau, cerai. Anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau, pisah. Ya. Saudara kakak dan kakak dan beradik jadi berpisah gara-gara yang satu masuk Islam, yang satu tidak mau masuk Islam. Akhirnya orang-orang musyrikin melihat, wah, Muhammad ini seperti dukun, pemecah belah ini. Memecah belah antara suami dan istri, memecah belah antara anak dan ya orang tua, antara saudara. Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata mereka, itu ya dukun. Di zaman sekarang pun Pak, orang yang berdakwah kepada yang hak dianggap pemecah belah. Ketika kita mendakwahkan yang hak, sunnah Rasul, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Apa kata mereka? Pemecah belah ini. Pemecah belah. Kenapa? Karena memang kebetulan yang berpegang kepada kebenaran minoritas. Dan yang berpegang kepada selain kebenaran terkadang mayoritas. Akhirnya yang mereka jadikan pegangan, wah, mayoritas. Padahal Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika kamu menaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya ya akhi, menilai kebenaran bukan dengan melihat banyaknya jumlah. Yang disebut dengan perpecahan atau berpecah belah itu bukan dari jumlah yang banyak, bukan. Tapi disebut berpecah belah itu apabila berpecah dari kebenaran. Makanya Allah mengatakan di dalam surat apa? Al-An'am ayat 153, apa kata Allah? Ayat 153, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya juga, Rasulullah menggambar sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasulullah menggambar garis di sekanan kirinya. Kemudian Rasulullah menunjuk garis yang lurus ini dan membawakan ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul,
Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya ini. Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang lainnya ini akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Perhatikan, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat perpecahan. Bahwa berpecah itu bukan dari jumlah mayoritas, Pak. Tapi hakikat berpecah itu dari apa? Dari jalan yang lurus. Sebab Allah tegas mengatakan dalam ayat ini, jangan kamu ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus, karena jalan-jalan selain jalan yang lurus itu tafarraqu bikum, akan memecah belah kalian an sabili, dari jalan yang lurus. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Ketika menyebutkan tentang hakikat al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu seorang di atas kebenaran, kamu ya yang disebut dengan bersatu padu. Walaupun manusia mayoritas banyak tapi ternyata tidak mengikuti kebenaran, mereka yang disebut dengan berpecah belah. Pahami ini Pak baik-baik tentang makna perpecahan, ya, yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shalawatullahi alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Dan jangan kita merasa kesepian karena banyaknya orang yang mengikuti kebatilan. Jangan, Pak. Jangan kita merasa kesepian karena kita sendirian ketika meniti jalan kebenaran. Ya, masih banyak alhamdulillah teman-teman kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama dari zaman ke zaman. Makanya kata para ulama, wala tastauhish biqillatis salikin. Kamu jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Akhul Islam, perpecahan ya yang menimpa umat Islam yang harus kita perhatikan di sini adalah perpecahan itu terjadi dalam masalah akidah, bukan dalam masalah fikih. Masalah fikih ya ahlu sunnah pun berbeda pendapat. Makanya kan dalam ahlu sunnah ada yang dikenal dengan madhab yang 4. Madhab Imam Malik, madhab Imam siapa? Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah imam yang 4 tidak berselisih. Makanya kata Syekhul Islam, perpecahan yang Rasulullah kabarkan bahwa umat Islam berpecah 73 golongan itu dalam masalah akidah. Dalam masalah apa? Akidah. Ikhwatul iman, azakumullah. Dan memang benar. Ya. Pemikiran-pemikiran sesat itu telah muncul satu persatu di zaman terdahulu. Sebabnya kenapa? Sebabnya yang paling utama tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing menggunakan pemahaman sendiri. Ya, dalilnya sama tapi kemudian dipahami dengan pemahaman sendiri, ya, pasti akan berbeda. Orang Khawarij ketika mengkafirkan pelaku dosa besar bawa dalil. Apa kata mereka? Ya, dalil kami yang menunjukkan bahwa orang pelaku dosa besar itu kafir, yaitu sabda Rasulullah SAW, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min." Tidaklah orang yang berzina ketika ia berzina disebut mukmin, dan tidaklah orang yang mencuri ketika ia mencuri disebut mukmin. Kata orang Khawarij, kalau tidak disebut mukmin ya kafir. Berarti pelacur kafir, orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir. Ini pemahaman siapa, Pak? Orang Khawarij. Orang Murji'ah bawa dalil lagi. Ya. Kami berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, dan bahwasanya iman itu hanya cukup keyakinan saja. Bagian mengatakan bahwasanya iman itu cukup ucapan syahadat la ilaha illallah saja. Walaupun tidak sholat nggak masalah. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pendapat siapa, Pak? Murji'ah.
Mereka bawa dalil Pak rupanya Pak. Iya. Seperti diantara dalilnya itu Rasulullah mengatakan akan masuk surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tuh, yang penting la ilaha illallah. Anda mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun Anda nggak sholat nggak masalah kata mereka. Jadi menurut mereka amal itu tidak mempengaruhi apa? Iman. Wah dalil. Tapi pemahaman siapa itu? Pemahaman sahabat? Tidak. Pemahaman para tabi'in? Tidak juga. Apakah itu yang dipahami oleh Rasulullah? Tidak juga. Mereka memahami sendiri masalahnya Pak. Sehingga terjadilah perpecahan dalam memahami karena tidak mau merujuk generasi yang pertama. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip Imam At-Tahawi apa? Kata Rasulullah, innaha satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah. Faqila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan hai Rasulullah di zaman yang penuh fitnah itu? Kata Rasulullah, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, solusi perpecahan dalam tubuh umat Islam tiada lain kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup nanti di antara kalian pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang kepada apa? Sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Rasulullah tidak mengatakan hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, titik, tidak. Tapi Rasulullah menambahkan apa? Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lihat. Dalam riwayat Abu Daud, riwayat Al-Hakim, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti Pak, ya sebatas merujuk sunnah tidak cukup sampai kita melihat pemahaman para siapa? Generasi yang utama, para khulafa'ur rasyidin. Karena ini yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh ulama dan seluruh madhab bersepakat tentang pentingnya merujuk pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang yang paling tahu, yang paling alim yang tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azakumullah. Allah, kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah ahli kitab itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ya al-bayyinah, keterangan. Setelah datang keterangan, manusia berpecah antara pengikut kebenaran dengan pengikut kebatilan. Dan itu selalu pasti. Iya. Makanya kalau antum disebut pemecah belah, jangan marah dulu mas. Kamu itu pemecah belah. Tanya kepada dia, maksudnya pemecah belah apa ya? Ya gara-gara kamu jadi kita jadi ribut. Tapi ribut dalam masalah apa mas? Kalau saya memecah antara yang hak dan yang batil, alhamdulillah. Kalau saya memecah antara syirik dan tauhid, memang itulah tugas Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya memecah antara Sunnah dan bid'ah, memang itu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Harus dipecah, kebenaran dengan yang batil itu harus dipecah. Ya. Makanya akhi, adanya perpecahan karena adanya orang-orang yang tidak taslim, tidak mau tunduk kepada wahyu dan lebih mengikuti hawa nafsu. Makanya pelaku bid'ah itu disebut oleh para ulama sebagai ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka beribadah atau beragama sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti wahyu, tidak. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Lalu Allah berfirman, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah saja. Dan memang Pak, tujuan penciptaan manusia dan jin itu tiada lain untuk apa? Untuk ibadah. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Allah menciptakan manusia tidak sama dengan binatang. Allah menciptakan manusia karena ada sebuah tujuan yang agung. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah Raja yang hak. Apakah kita kira akhi kita hidup di dunia bagaikan binatang ternak? Tidak. Allah membekali kepada kita 3 perkara: hati, telinga, dan mata, sebagai alat untuk menuntut ilmu. Makanya Allah mensifati penduduk api neraka, mereka tidak menggunakan 3 perkara ini. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan penduduk-penduduk api neraka itu, ya, untuk api neraka. Bagaimana sifatnya? Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat kami. Mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak. Ingat Pak, manusia diberikan oleh Allah 3 alat ini untuk merealisasikan ibadah. Untuk merealisasikan ibadah. Maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tapi masalahnya Pak, manusia tidak bisa mengetahui secara akalnya berdiri sendiri seperti apa sih ibadah yang diridhai oleh Allah, seperti apa sih ibadah yang dicintai oleh Allah. Makanya kemudian Allah mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itulah yang menjelaskan kepada manusia, ini loh ibadah yang dicintai oleh Allah dan oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Berarti kewajiban kita ibadah itu sesuai dengan syariat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Kita hanya diperintah oleh Allah beribadah, Pak. Maka jadikanlah setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Jangan kita pahami ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, baca Quran. Tidak. Antum pergi ke pasar berdagang niatnya cari nafkah, ibadah enggak? Antum pergi ke pabrik, bekerja di pabrik sana, niatnya untuk mencari nafkah, ibadah tidak? Ibadah. Antum berkumpul dengan teman-teman, ya, saling mencintai karena Allah, ibadah tidak? Ibadah. Antum bercanda, bahkan bercanda kalau memang tujuannya untuk menghilangkan kesenjangan, lebih mempererat, ya, ukhuwah, menghilangkan kesenjangan. Terkadang kalau kita nggak bercanda diem-diem aja kayaknya gimana gitu. Tapi antum bercanda kemudian supaya apa? Lebih akrab. Menjadi ibadah. Antum makan tujuannya untuk apa? Supaya lebih kuat beribadah kepada Allah. Untuk memenuhi hak tubuh kita, ibadah. Maka setiap kita Pak berpikir bagaimana setiap perbuatan kita bernilai apa? Ibadah.
Bahkan kalau kita melaksanakan yang sifatnya duniawi pun, yang kita pikirkan bagaimana itu bernilai ibadah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan, Bapak sekalian. Dalam ibadah kita penting ikhlas. Ya, mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Orang yang tidak ikhlas tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Bahkan orang yang tidak ikhlas, yang ria, yang mengharapkan pujian manusia, itu menjadi orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Mukhlisina lahuddin, untuk mengikhlaskan ketaatan itu kepada Allah. Dan ternyata Pak, ya untuk ikhlas itu nggak mudah loh Pak. Kenapa? Karena yang namanya setan kan nggak suka ibadah kita diterima oleh Allah, ya nggak? Iya. Yang namanya iblis nggak suka ya kalau ibadah kita itu benar. Makanya iblis berusaha bagaimana caranya supaya ibadah kita pertama nggak benar. Kalau ternyata benar, bagaimana caranya supaya apa? Nggak ikhlas. Supaya apa? Ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penting keikhlasan, Pak. Penting keikhlasan. Iya. Bagaimana caranya ikhlas dong Ustadz? Pernah kita bahas bahwa caranya ikhlas itu diantaranya yang pertama muhasabah. Apa sih muhasabah, Pak? Muhasabah itu introspeksi diri. Sekarang menjadi pertanyaan, kapan kita gunakan muhasabah? Dan pernah kita bahas muhasabah itu di dua tempat. Sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, kata Ibnu Qayyim, pertanyakan dua pertanyaan. Amal apapun sebelum kita lakukan, tanyakan dua pertanyaan. Kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, ya, ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama apa? 5. Karena siapa Anda beramal? Ini pertanyaan tentang keikhlasan. Dan pertanyaan yang kedua, kaifa? Caranya benar enggak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya. Sebelum antum sholat duhur pergi, tanya Pak, saya sholat karena apa ya? Sudahkah ikhlas betul-betul murni karena Allah? Atau karena masih mengharapkan keuntungan dunia? Terkadang kan ada orang, mau sholat duha moga dapat pahala dan moga rezeki saya dilancarkan. Nah kan, rupanya ada niat kedua tuh Pak. Niat keduanya apa? Supaya dengan sholat duhanya itu rezekinya dilancarkan. Rupanya ada niat dunia. Berarti tidak murni mengharapkan wajah Allah. Memangnya nggak boleh gitu? Kita minta dunia. Minta dunia silakan, tapi tempatnya di doa, bukan di niat. Bedakan ya antara niat dan doa. Niat tidak boleh dicampuri oleh dunia. Sedangkan doa silakan Anda minta kepada Allah sebanyak-banyaknya dari dunia. Tapi untuk niat jangan. Jangan sampai Anda mencari dunia dari amalan akhirat. Ya. Ikhwatal iman azakumullah. Tanyakan itu. Makanya kalau ada orang yang mengadakan, ayo kita muhasabah bersama, kan suka ada perayaan cara muhasabah bersama gitu loh. Saya merasa aneh. Mereka itu sebetulnya sudah muhasabah belum ya? Sebab hakikat muhasabah itu kan sebelum beramal dan setelah beramal. Tapi tanyakan, kamu ikhlas nggak muhasabah? Ikhlas. Yang kedua, dulu Rasulullah pernah nggak muhasabah bareng?
Nah, para Rasulullah pernah setiap ya setahun sekali atau tiap malam tahun baru misalnya gitu, ayo kita kumpul di masjid, ya kita muhasabah bersama-sama. Pernah mendengar Rasulullah melakukan itu? Pernah mendengar para sahabat melakukan itu? Pernah mendengar para tabi'in melakukan itu? Pernah mendengar para ulama 4 mazhab melakukan itu? Baru di zaman sekarang muncul, Pak. Seharusnya kalau muhasabah itu nanya, ini ibadah ada dalilnya apa enggak? Itu baru muhasabah. Ya. Nah ini Pak, sebelum beramal kita muhasabah. Amal apapun yang kita lakukan, tanyakan 2 perkara ini. Yang pertama ikhlas, kalau sudah ikhlas alhamdulillah. Yang kedua ada dalilnya apa enggak tuh? Ya, jangan-jangan hadisnya palsu lagi. Jangan-jangan hadisnya lemah lagi. Kamu mau apa? Mau sholat apa? Mau sholat hajat Ustadz. Mas, sholat hajat itu hadisnya lemah. Kamu mau sholat apa? Mau sholat nisfu Sya'ban. Kata Imam Ibnul Jauzi, sholat nisfu Sya'ban itu hadisnya palsu dengan tanpa ragu. Dan ini kesepakatan para ulama hadis. Bukan? Ya terkadang kita ini maunya, dah yang penting ibadah. Emang nggak boleh sholat apa? Saya mau sholat loh. Apa kira-kira Allah adab saya gara-gara saya sholat? Nah ini pernah pertanyaan ini dipertanyakan kepada seorang ulama tabi'in, Pak. Waktu itu Sa'id bin Musayyib ya melihat ada orang yang sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Apa kata Sa'id? Hai Sa'id, kata Sa'id, hai, kamu jangan sholat lebih dari 2 rakaat. Qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Apa kata orang ini? Hai Sa'id, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara sholat? Saya mau sholat, sholat kan baik. Kenapa kamu melarang sholat? Kata Sa'id, tidak, Allah tidak akan adab kamu gara-gara sholat, tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah qobliyahnya cuma 2 rakaat, kamu kok lebih? Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Inilah hakikat muhasabah, supaya kita ikhlas dan supaya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai beramal, kita muhasabah lagi. Tapi muhasabahnya beda, yaitu mempertanyakan tentang kesempurnaan ibadah kita. Tadi saya sholat khusyuk enggak ya? Aduh, masih mikirin kemana-mana. Istighfar kepada Allah. Makanya Rasulullah kalau habis sholat itu beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sholat terjadi hal-hal yang bisa mengurangi pahala sholat. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya kata Ibnu Qudamah, ketika kita sedang ibadah, gunakan muraqabah. Ketika kita sedang beribadah, gunakan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Itu mengawasi hati kita. Awasi terus Pak hati kita, karena hati kita ini terkadang ya berkhianat. Ya, tidak terasa ternyata riya sudah masuk di hati kita. Apalagi kalau antum jadi imam suaranya merdu, waduh. Ya, antum baca semerdu-merdunya ternyata di dalam hati ada keinginan supaya dipuji orang, ada keinginan disebut qori. Nah, ya keinginan-keinginan ini saja sudah berbahaya sekali itu Pak. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, gembiranya kita ketika dipuji itu sudah pintu riya itu. Siapa sih diantara kita yang gak gembira ketika dipuji, Mas? Kalau kita merasa gembira dengan pujian manusia, itu sudah pintu riya, hati-hati. Makanya subhanallah ya, untuk ikhlas itu sulit. Dan terkadang setan tuh pintar. Ya, riya itu ternyata berwarna-warni kata para ulama. Ada orang meninggalkan perbuatan rupanya karena ingin biar dikira oleh orang ikhlas. Ya, aduh, saya malu di saf pertama terus, nanti disebut orang rajin lagi. Akhirnya dia nggak mau di saf yang pertama, padahal niatnya pengen disebut orang ikhlas. Riya juga itu sama, cuma warnanya lain kata para ulama. Ya, hati-hati Pak.
Terkadang ada orang di internet, di BBM, di WhatsApp share kajian. Ya. Wah, banyak komen, seneng. Ya, nggak ada komen, sedih. Nah, hati-hati ente. Berarti keikhlasan ente dipertanyakan itu. Rupanya Tuhan ente itu komen. Ya. Mengharapkan komen. Kadang banyak ikhwah ya ingin memperlihatkan kehebatan ilmunya di Facebook, di Twitter, di BBM. Wah, dia nukil perkataan ulama dan yang lainnya biar kelihatan kehebatannya. Ya. Apalagi dia punya website, masya Allah, udah banyak nulis di situ. Akhirnya dipanggil ustadz. Ya. Tertipu, gurur. Ya. Bukan lagi terkadang dihinggapi rasa ria, tapi juga dihinggapi rasa ujub, merasa dirinya ilmunya sudah hebat, padahal ilmunya hasil kopas semuanya. Itu enggak kopas, Pak, copy paste. Ya. Dan itu yang ternyata ya ketika kita berdakwah di dunia maya sana itu juga ternyata godaan untuk tidak ikhlasnya pun juga kuat, Pak. Ya, mengharapkan komen lah dan yang lainnya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Disinilah ya akhi, azakumullah, betapa ikhlas itu mahal dan sangat mahal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an asyadda minan niyah. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niat ini. Ya, untuk betul-betul ikhlas, meluruskan hati itu, subhanallah, ya luar biasa. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ad-din di dalam ayat ini yang dimaksud oleh para ulama, di dalam ayat ini kata para ulama yang dimaksud itu al-amal, amal. Karena din dalam Al-Qur'an itu biasanya ada dua makna. Makna yang pertama, din artinya amal. Ini ditunjukkan dalam ayat ini. Dan makna yang kedua, din artinya al-jaza' wal hisab. Itu pembalasan yang disebutkan dalam firman Allah, maliki yaumiddin. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa itu jamak daripada apa? Hanif. Seakan Allah memberitahukan bahwa agama yang hanif itu yang mengikhlaskan agama hanya karena Allah, itulah hanif. Adapun yang tidak mengikhlaskan agama, bahkan mempersekutukan Allah, itu bukan agama yang hanif. Karena agama hanif yang merupakan millata Ibrahim, itu adalah hakikatnya yang betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hunafa. Kemudian Allah mengatakan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Artinya tidak cukup, Pak, hanya sebatas saya tidak berbuat syirik. Saya sudah mentauhidkan Allah, tapi saya tidak mau sholat, maaf, tak bisa. Ya, kalau Anda sudah mentauhidkan Allah, Anda sudah menjauhkan kesyirikan, Anda wajib sholat, Anda wajib zakat. Maka dari itu para ulama berbeda pendapat. Gimana kalau ada orang nggak mau sholat sama sekali? Kalau dia misalnya tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat dia kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak mau sholat karena malas, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia memang malas, ya, kata jumhur dia tidak kafir. Tapi kata Imam Ahmad dia kafir. Sementara Syekhul Islam Taimiyah membedakan antara orang yang tidak mau sholat sama sekali dengan orang yang masih sholat tapi belang-belang. Kalau yang tidak mau sholat sama sekali, nggak mau sujud kepada Allah walaupun sekali, ini murtad dari agama Islam. Tapi kalau masih belang-belang, terkadang sholat terkadang enggak, ini masih belum dihukumi kafir, kata Syekhul Islam Taimiyah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-ahdul ladzi bainana wa baina asyirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dan kesyirikan dan kekafiran itu apa?
sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Sementara orang yang meninggalkan sholat itu sekali-kali tidak dikatakan meninggalkan sholat. Dikatakan meninggalkan sholat itu kata Syekhul Islam kalau dia meninggalkan sholat secara sempurna, artinya nggak mau sholat sama sekali. Maka ini yang disebut dengan ya dalam hadis tersebut. Wallahu alam. Ini saja yang bisa sampaikan. Ya, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.